Pernah nggak sih kamu melihat tanaman layu padahal kita sudah rajin siram nih? Mungkin tanahnya sedang sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Putri Fitriani dengan NIM H03230008 dari kelas Pendidikan Biologi A, Universitas Sulawesi Barat. Hari ini saya akan mengajak kalian nih buat masuk ke dunia bawah tanah yang merupakan tempat akar berjuang untuk hidup. Semoga setelah ini kita bisa lagi sayang lagi nih dengan tanah. Tanah bukan cuma tempat tanaman berdiri. Di dalamnya ada miliaran makhluk kecil, nutrisi, air, dan jaringan kehidupan. Tapi seperti manusia, tanah juga bisa sakit loh. Kondisi tanah sakit akan menyebabkan akar bingung mencari jalan. Nutrisi susah masuk, dan tanaman jadi stres. Hasilnya, panen menurun, batang tanaman kerdil, dan petani pun ikut pusing. Apa sih penyebab tanah ini dapat sakit? Pertama, yaitu penggunaan pupuk kimia yang berlebihan. Tanah itu bukan robot loh, kalau dipaksa terus, dia juga bisa rusak. Yang kedua, yaitu kompaksi tanah, berupa pempadatan tanah yang dapat menghilangkan ruang pori, sehingga akar tanaman itu akan sulit bernafas dan air tidak dapat meresap dengan baik. Yang ketiga, yaitu musuh dari dalam. Nah, musuh dari dalam ini berupa patogen tanah, di mana dominasi mikroba jahat akibat lingkungan yang tidak sehat itu akan memicu penyebaran penyakit tertular tanah yang menyerang akar tanaman. Yang keempat, yaitu kurang bahan organik. Nah, tanah tanpa organik itu kayak manusia tanpa makan sayur. Untuk memulihkan tanah yang sakit, ada beberapa langkah dasar yang secara ilmiah terbukti bisa memperbaiki kesehatan tanah. Yang pertama, yaitu memperbaiki struktur tanah. Tanah yang keras harus dikembalikan menjadi lebih gembur, supaya udara dan air itu bisa masuk. Nah, struktur tanah yang baik itu akan membantu akar dapat bergerak bebas dan bernafas. Yang kedua, yaitu mengurangi patogen tanah. Nah, tanah yang tidak sehat seringkali kaya mikroba merugikan. Nah, kita perlu menyimbangkannya supaya mikroorganisme baik itu bisa berkembang menjaga akar tetap sehat. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kapasitas tanah agar dapat menyerap air dan nutrisi. Nah, tanah yang sehat itu sebenarnya mampu menahan air dengan cukup dan tidak terlalu becek, tidak terlalu kering, sehingga nutrisi mudah diserap akar. Salah satu perusahaan teknologi modern, yaitu FMC, datang membawa teknologi perbaikan tanah melalui 4 aksi utama, yaitu pecah, bongkar, serap, dan sebar. Pecah, memecah kepadatan tanah jadi nafas lagi. Bongkar, menurunkan patogen yang bikin akar sakit. Serap, meningkatkan kemampuan tanah agar dapat menyerap air dan nutrisi. Sebar, akar jadi lebih panjang, kuat, dan leluasa untuk menjelajah. Walaupun teknologi perbaikan tanah menawarkan banyak manfaat, tetapi tetap ada beberapa batasan yang perlu kita pahami. Yang pertama, yaitu tanah tidak bisa sembuh dalam sehari. Yang kedua, hasilnya bisa berbeda-beda tergantung kondisi pada lahan. Yang ketiga, yaitu perbaikan tanah tidak akan maksimal kalau praktik di pertanian lainnya itu masih sembarangan. Jadi intinya, teknologi perbaikan tanah itu efektif, namun tetap harus didampingi oleh manajemen pertanian yang bijak agar hasil yang diberikan juga itu optimal. Teknologi bukanlah solusi instan yang menutup gejala, tapi benar-benar memperbaiki sistem tanah dari dalam, yang dimana tanaman ini bisa tumbuh lebih cepat, hasil panen naik, dan tanah tetap dalam keadaan sehat untuk musim berikutnya. Jadi, perlu diingat nih teman-teman, tanah yang sehat adalah investasi bagi masa depan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini membuat kita lebih peduli lagi pada lingkungan kita dan dapat menyiapkan investasi yang sangat berharga bagi masa depan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.